Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan coba kupas tuntas salah satu konsep yang paling krusial dan jujur aja sering banget disalahpahami dalam ekonomi Islam, yaitu riba. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba." Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini langsung ngasih garis pemisah yang super tegas antara dua hal yang kelihatannya mirip, tapi hakikatnya beda banget. Biar pemahaman kita utuh, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Pertama, apa sih bedanya riba dan jual beli? Kedua, kita kenalan sama jenis-jenis riba. Ketiga, kenapa riba itu diharamkan? Apa hikmahnya? Keempat, kita lihat alternatifnya, yaitu berkah sedekah. Dan yang terakhir, kita bahas konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Yuk kita masuk ke bagian pertama, riba lawan jual beli. Sekilas, dua-duanya kan sama-sama cari untung ya. Tapi ternyata Al-Quran menarik garis pemisah yang sangat jelas dan nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kita lihat dari akarnya, kata ar-riba itu secara bahasa berasal dari kata az-ziyadah. Artinya sederhana, tambahan atau kelebihan. Nah, dalam istilah syariat, ini adalah tambahan nilai pada harta yang muncul tanpa ada imbalan atau gantinya yang sepadan dan dibenarkan. Jadi ada kelebihan yang nggak jelas dasarnya. Al-Quran ngasih gambaran yang jujur aja, dahsyat banget tentang orang yang makan riba. Mereka itu digambarkan akan bangkit di hari kiamat nanti seperti orang yang kesurupan setan sampai gila. Ngeri kan? Analogi ini nunjukin betapa bingung dan kacaunya pikiran mereka yang berawal dari anggapan keliru kalau jual beli kan sama aja kayak riba. Oke, sekarang kita kenalan lebih jauh lagi. Para ulama membagi riba jadi 2 kategori besar, dan dua-duanya ini penting banget buat kita pahami perbedaannya. Coba lihat, di satu sisi ada riba an-nasi'ah. Ini riba yang muncul karena waktu, karena adanya penundaan pembayaran. Di sisi lain ada riba al-fadl. Ini riba yang muncul karena adanya kelebihan takaran pas tukar-menukar barang sejenis. Intinya, meskipun beda mekanismenya, dua-duanya ini sama-sama dilarang. Kita bahas dulu riba an-nasi'ah. Nah, ini nih bentuk riba yang paling umum di zaman jahiliyah dulu. Contohnya gampang banget. Kamu pinjam 100 dirham, tapi syaratnya harus balikin 120 dirham sebulan lagi. Kelebihan 20 dirham itu murni karena faktor waktu. Inilah riba an-nasi'ah. Dan konsep inilah yang jadi dasar kenapa bunga pinjaman di sistem keuangan modern seringkali dianggap termasuk dalam kategori riba. Sekarang kita ke riba al-fadl. Ini sedikit beda. Ini terjadi kalau kita menukar barang sejenis yang termasuk komoditas ribawi, kayak emas, perak, gandum, tapi takarannya nggak sama. Contohnya, menukar 1 kilogram gandum kualitas bagus dengan 2 kilogram gandum kualitas jelek. Langsung saat itu juga. Kelebihan 1 kilogram itulah yang disebut riba al-fadl. Nah, ini pasti jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa sih Islam melarang riba dengan begitu keras? Emangnya kenapa? Apa hikmahnya? Ada setidaknya 4 alasan utama. Pertama, riba itu pada dasarnya mengambil harta orang lain tanpa ada ganti rugi yang adil. Kedua, riba bikin orang malas berusaha di sektor real, kan lebih gampang memperanakan uang. Ketiga, ini menutup pintu kebaikan, seperti pinjaman tanpa bunga buat yang butuh. Dan yang paling utama, ini adalah bentuk kezaliman dan eksploitasi ke orang yang lagi susah. Jadi ini bukan cuma aturan, tapi soal keadilan. Oke, kalau riba itu merusak, terus solusinya apa dong? Nah, Islam menawarkan sebuah konsep yang 180 derajat kebalikannya dari riba, yaitu sedekah. Dengarkan ayat ini. Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di sini Allah langsung membandingkan hasil akhirnya. Yang satu dimusnahkan, yang satunya lagi ditumbuh suburkan. Jelas banget kan bedanya? Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Riba kelihatannya nambah harta, tapi hakikatnya dia menghancurkan keberkahan, bikin orang jadi musuhan, dan memupuk sifat serakah. Nah, sedekah sebaliknya. Dia justru membersihkan dan menumbuhkan harta, menebar cinta kasih, dan yang paling penting, mengundang berkah dari Allah. Ada sebuah hadis yang analoginya indah banget, dikatakan bahwa Allah itu menerima sedekah kita, lalu memeliharanya seperti kita merawat anak kuda. Dirawat terus sampai yang tadinya kecil bisa jadi sebesar gunung. Masya Allah, luar biasa kan?
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang paling serius. Apa sih akibatnya buat orang yang tetap nekat bertransaksi dengan riba, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat? Di dunia aja dampaknya udah terasa. Walaupun awalnya kelihatan untung, ujung-ujungnya riba itu seringkali membawa ke kemiskinan dan kehancuran berkah. Belum lagi ia memicu kebencian dari orang yang merasa dieksploitasi dan mendorong ekonomi ke arah transaksi yang penuh spekulasi dan risiko. Nah, kalau di akhirat, konsekuensinya jauh lebih berat lagi. Amalan yang dibiayai dari harta riba itu berisiko nggak diterima. Harta yang susah payah dikumpulin bakal hilang, tapi dosanya tetap nempel. Dan seperti yang tadi kita bahas, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila. Na'udzubillah. Jadi, poin utamanya yang bisa kita ambil adalah larangan riba ini bukan cuma soal aturan finansial yang kaku. Sama sekali bukan. Larangan ini punya akar yang dalam, menyangkut etika, keadilan sosial, dan spiritualitas kita. Semuanya itu untuk menjaga tatanan hidup yang adil dan penuh berkah. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif. Di zaman sekarang, di tengah sistem keuangan modern yang super kompleks ini, gimana caranya kita bisa menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.